Mari kita bersiap, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiap menyimak materi pengantar dari narasumber kita sebagai bahan diskusi kita di malam hari ini. Selamatkan generasi dari kerusakan moral bersama Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi LCMA Hafizahullah. Untuk itu kepada Ustadz kami silahkan dengan hormat. Syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, serta konsultan syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita berjumpa di media Zoom kita ini. Sama-sama kita ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan syariah kita, kehidupan beragama kita. Dan pada malam hari ini kita ingin mengangkat satu tema yang berkaitan dengan eh, pemuda kita atau generasi kita yang akhir-akhir ini kita melihat ada fenomena yang eh, merisaukan kita, di mana terdapat beberapa tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemerosotan akhlak, yang mulai daripada sikap-sikap perbuatan, ya baik itu ucapan atau perbuatan dan sikap yang sudah kabur daripada nilai-nilai Islam. Sebagai contoh ya misalnya lisan yang seringkali digunakan untuk mencaci maki, mencerca, mengucapkan kata-kata yang tidak menggambarkan nilai-nilai Islam, atau mungkin saja ucapan-ucapan baik itu eh, dengan candaan atau dengan serius, kata-kata yang mungkin saja jatuh kepada kekufuran, mengejek-ejek misalnya syiar-syiar Islam, atau em, membuli ya orang-orang yang melaksanakan dan mengamalkan syariat Islam, ya. Dan ini merupakan eh, bukan hanya kemerosotan moral ya, tetapi bisa jatuh kepada kerusakan akidah dan keimanan, ya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, apakah kalian mengejek ya, dan mengolok-olok ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan rasulnya, ya kalian ejek, ya kalian jadikan sebagai bahan permainan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya tidak perlu beralasan, yang beralasan hanya karena guyonan, ya hanya karena bercanda atau ingin mengubah suasana, ya. Qad kafartum ba'da imanikum, ya sungguh kalian telah jatuh kepada kekufuran yang tadinya sudah beriman. Eh, Kata-kata kotor ya, ucapan-ucapan celaan ya, atau caci maki ya kepada seseorang, kepada kelompok, bahkan mungkin kepada suku dan bahkan negara sekalipun, ya, dengan mengucapkannya bahwasanya suku ini seperti ini, suku itu memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti ini dan seperti itu, yang sifatnya adalah mencaci maki dan juga menggunjing atau menggibah daripada
komunitas, kelompok ataupun suku, bahkan bangsa. Eh, Belum lagi ya sifat-sifat yang bertentangan dengan syariat Islam, ya. Dusta, bersumpah atas selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala, eh, mengadu domba, dan ucapan-ucapan lainnya yang merupakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat Islam. Perbuatan-perbuatan, ya, yang menunjukkan dekadensi moral, ya. eh, Sikap terhadap orang yang lebih tua, misalnya tidak lagi sopan, tidak beradab, ya, kepada orang tua, berbicara bagaikan berbicara dengan eh, teman, ya, atau bahkan mungkin memperlakukan lebih rendah daripada teman, ya, mungkin seperti memperlakukan pelayan dan juga budak terhadap guru yang mengajarnya, ya, tidak lagi berakhlak mulia dan baik, tidak lagi berbicara dengan pembicaraan yang sopan, ya. Dan apalagi, ya, dengan sesama kawan-kawan yang kita lihat di sekolah-sekolah, misalnya di kampus-kampus, tindakan-tindakan membuli orang lain, ya, sampai menyakiti perasaannya, bahkan bisa jadi menyakiti fisiknya. Eh, Terjadinya misalnya tawuran, ya, antar kelompok, atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan-perbuatan teror, ya, geng-geng motor misalnya, ya, yang merampok, yang melukai dan merampas harta orang lain. Ini semua adalah fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, ya. Baik dalam rumah tangga atau kehidupan bertetangga atau bermasyarakat, kita melihat akhlak dan perilaku ini sudah semakin jauh daripada nilai-nilai Islam. Nah, ini semuanya tentunya bukan suatu hal yang tiba-tiba hadir dan muncul di hari ini. Dia bukan adalah sesuatu yang baru tiba-tiba muncul kemarin, hari ini, tetapi dia adalah merupakan akumulasi daripada kelalaian-kelalaian yang sebelumnya, yang kemudian berakibat terjadinya hal yang seperti ini. Berakibat tumbuhlah dan hadirlah para generasi-generasi yang sudah semakin jauh daripada syariat Islam dan juga nilai-nilai Islam. Tentu banyak hal yang menjadi penyebabnya. Penyebab utamanya yaitu berasal dari orang yang terdekat dari mereka. Ya. Ini berasal daripada kelalaian dalam mendidik generasi tersebut, ya, yang merupakan tugas daripada kedua orang tuanya dan orang yang berada dalam rumahnya, dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan pembinaan anak dan juga pembinaan keluarga. Dalam suatu kesempatan, ya, beliau memberikan nasihat kepada sepupu beliau, ya, yaitu Abdullah bin Abbas, yang mana pada saat itu Ibnu Abbas masih sebagai seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang baru tumbuh menjadi seorang pemuda. Beliau mengatakan, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai pemuda, jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan
Allah di hadapanmu yang senantiasa menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummah ya, law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah bahwasanya jika seluruh manusia bersekongkol bersepakat untuk memberikan engkau manfaat, maka hal itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Begitu juga jika mereka semua sepakat bersekongkol untuk mencelakakanmu, maka hal itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, keburukan itu menimpamu. Ya. Nah, ini adalah bentuk tarbiyah, bentuk pembinaan dan penanaman akidah dan akhlak kepada generasi muda ya, kepada seorang anak. Nah, inilah yang kurang didapatkan oleh seorang anak sehingga dia tumbuh dalam kondisi tidak mendapatkan pembinaan akhlak dan pembinaan akidah ya dari dalam rumah tangganya. Ya, kesibukan orang tua dengan pekerjaannya, baik itu seorang ayah yang hanya sibuk mengejar dunianya, ya, seorang ibu yang eh, mungkin juga ingin menjadi wanita karir, sehingga membiarkan pembinaan anaknya itu ya kepada orang yang mungkin tidak bertanggung jawab atau kepada benda-benda yang justru akan merusak akidah dan akhlaknya. Juga di antara penyebabnya adalah eh, teknologi sekarang ini yang semakin pesat, semakin maju. Ya. Internet yang mana membuka dunia, membuka wawasan yang jauh menjadi dekat, yang tersembunyi menjadi nampak. Ya. Dengan tidak adanya pengawasan, bimbingan, arahan kepada sang anak akan bebas menggunakan teknologi tersebut yang dimana dia bisa membawa kepada kebaikan dan sangat berpotensi untuk menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang tidak baik termasuk pengerusakan modal ya pengerusakan moral ya tontonan yang tidak mendidik bahkan justru merusak akhlak merusak akidah bahkan merusak fitrah ya betapa banyak tontonan-tontonan dan hal-hal yang tersebar berseliweran di media sosial yang eh, seakan-akan menormalisasi ya hal-hal yang bertentangan dengan fitrah ya. LGBT dianggap biasa dan bukanlah suatu hal yang mungkar, dianggap lumrah, dianggap wajar dan dianggap kebebasan ya. Nah, ini ketika tidak disaring berita-berita dan informasi tersebut ini akan bisa merusak pikiran seorang anak dan akhirnya menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang normal dan biasa. Ya. Ditambah lagi tidak mengawasi sang anak berteman dengan siapa saja, ya, bisa jadi eh, di luar sana dia memiliki teman-teman dan kawan-kawan yang mengajak dia dan me- menarik dia kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak yang buruk. Dan kita ketahui bahwasanya ya seseorang itu sangat terpengaruh dengan akhlak perilaku sahabat dan orang dekatnya. Makanya Nabi SAW telah mengingatkan kita, Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu akhlaknya, perilakunya itu tergantung dengan siapa yang menjadi kawan dekatnya. Oleh karena itu, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Rasulullah mengingatkan,
hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan sahabat, menjadikan kawan. Ya, jangan sampai dia adalah kawan-kawan buruk yang mengajak kepada keburukan. Ya, kawan-kawan yang tidak baik, yang memiliki akhlak dan moral yang rusak, sehingga ini akan bisa mempengaruhi pada akhlak dan juga moralnya. Nah, dengan demikian di sini solusi terhadap fenomena yang meresahkan ini adalah bagaimana keluarga kembali mengambil perannya dalam membina generasi muda ini, membina anak-anaknya. Jangan sampai semakin terlambat ya dan sudah sangat sulit lagi untuk memperbaikinya. Selama belum terlambat ya maka kesempatan untuk kembali ya eh, peran daripada orang tua, peran daripada rumah ya untuk memberikan pembinaan dan pendidikan agama yang cukup ya bagi anak-anaknya ya bagi generasinya sehingga hal-hal yang mungkin sudah mulai mengganggu dalam akidahnya, dalam pemahamannya, dalam akhlaknya ini bisa diperbaiki dan dimurnikan kembali untuk kembali kepada fitrahnya, kembali kepada akhlak dan juga nilai-nilai Islam. Ya, dan juga bagaimana berusaha mengarahkan anak-anak kita ini generasi kita untuk berada dalam lingkungan yang bisa menjaganya daripada kerusakan-kerusakan moral ya membatasi mereka dari pergaulan-pergaulan yang bisa merusak akhlak apalagi merusak akidah mereka. Nah, ini mungkin beberapa hal yang hendaknya menjadi keseriusan kita ya, untuk bisa menjaga generasi kita ini jangan sampai menjadi generasi yang lemah, lemah dari segi akidah, lemah dari segi akhlak, lemah dari segi cita-cita ya untuk menggapai eh, keberhasilan di dunia dan juga di akhirat. Allah taala alam. Baik, Masya Allah, terima kasih untuk pengantar yang telah diberikan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami memberikan eh, waktu untuk pemirsa dan juga partisipan di ruang Zoom yang ingin bertanya atau berkonsultasi bersama Ustadz kita di malam hari ini, silakan kami nantikan atensi Anda melalui pesan WhatsApp di 0813 5444 0897. Ya, ini kontak yang bisa Anda manfaatkan untuk pesan WhatsApp ini atau bisa mengirimkan pertanyaan di alamat website tanya.dewansyariah.com. Ya, untuk partisipan yang ada di Zoom, silakan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kita untuk kami berikan kesempatan open mic juga boleh. Silakan raise hand di akunnya masing-masing yang ingin berkonsultasi langsung dengan narasumber kita. Baik Ustadz, ini kita ke pertanyaan yang sudah eh, dikirimkan oleh partisipan kita melalui kolom chat di meeting Zoom Ustadz. Dari hamba Allah, iya. Ya, ini masuk ke pertanyaan umum Ustaz, tidak masalah untuk mengawali perjumpaan kita, ya. Pertanyaan umum dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di koperasi desa yang katanya eh, ini berusaha untuk eh, ya berkesempatan untuk bisa mengisi formasi dari pegawai negeri sipil untuk koperasi desa yang dibuka oleh pemerintah saat ini, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du.
Hukum asal daripada muamalah dan bekerja itu adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya bekerja di sebuah instansi koperasi misalnya, selama kegiatan yang terdapat di dalamnya, apakah itu misalnya jual beli, adalah jual beli yang halal, bukan memperdagangkan hal-hal yang diharamkan menurut syariat. Demikian juga transaksi yang dijalankan adalah transaksi yang bersih daripada pelanggaran-pelanggaran syariat berupa penipuan, riba, dan juga gharar, ya, hal-hal yang tidak jelas. Maka selama dia murni daripada hal-hal tersebut, maka hukum asalnya bekerja di tempat tersebut adalah mubah, ya, halal, dan hasil yang diperoleh pun juga adalah mubah dan halal. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang yang mendidik adiknya. Ustadz, saya punya adik. Dia adik yang malas sholat dan saya sering mengingatkan dia, tapi dia masih saja jarang melakukan sholat. Ustadz, apakah sebagai kakak ini turut berdosa Pak Ustadz jika dia tidak sholat padahal sudah saya ingatkan, Ustadz? Tugas kita adalah mengajak dengan cara yang baik tentunya, menggunakan metode-metode yang efektif agar supaya dia bisa menerima dan mendapatkan hidayah. Maka ini adalah tugas kita. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tugasmu hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Adapun hidayah dan dia mengamalkannya itu semua adalah berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendak. Maksudnya berikan hidayah untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan tersebut. Kita sebatas memberikan informasi, mengajak, memberikan motivasi, dan sedikit juga memberikan ancaman-ancaman jika tidak menjalankan perintah Allah. Selebihnya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dia mendapatkan hidayah. Itu adalah merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan tidak memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan itu adalah merupakan bentuk hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, ketika kita sudah melakukan tugas itu, kita sudah terlepas daripada tanggung jawab dan tidak lagi berdosa. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan dari partisipan Fitrianti Akbar. Ini merespon materi kita Ustadz dan sempat tersinggung tadi untuk generasi kita agar bisa dijauhkan dari hal-hal yang berbau penyimpangan seksual. Ini memohon untuk bisa dibagikan tips ya, agar anak kita dijauhkan dari LGBT. Bagaimana cara mendidiknya Ustadz untuk anak-anak kita terjauh dari hal yang seperti ini? Apakah ada juga perbedaan apa? Ada perbedaan cara untuk mendidik anak-anak laki-laki ataupun perempuan? Untuk di awal, sebagaimana yang telah Nabi SAW arahkan dan ajarkan kepada umatnya, untuk memerintahkan mereka menjalankan kewajiban. Muru auladakum bis sholah wa hum abna'u
sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu untuk menjalankan ibadah sholat sementara mereka masih berumur 7 tahun, dan kalau sudah berumur 10 tahun belum juga melakukan sholat, maka tidak mengapa untuk diberikan pelajaran dengan dipukul, ya tentunya pukul yang tidak melukai tetapi pukul sebagai bentuk mendidik dan ancaman. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wafarriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan mereka dalam tempat tidurnya. Nah, ini adalah penanaman akidah dan juga akhlak. Pertama, akidah untuk menjaga eh, pribadinya sebagai sebagai seorang muslim dengan menjalankan ibadah sholat, di mana dengan ibadah sholat ini akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholatan hanil fahsya'i wal munkar. Dia akan menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, di mana seorang ketika menjalankan ibadah sholat, tentu bagi laki-laki dia akan dibawa ke masjid, ya, dan berada di saf para laki-laki dan wanita, ya anak-anak perempuan yang tentu akan dikumpulkan dengan saf-saf wanita. Ini akan terbentuk bahwasanya laki-laki akan mengetahui jati dirinya sebagai seorang laki-laki ketika dia melaksanakan ibadah sholat, terlebih lagi kalau sholat itu adalah sholat berjamaah. Wanita akan selalu ya merasa jati dirinya sebagai seorang wanita karena dia akan senantiasa berkumpul dan berada dalam komunitas wanita. Lalu ditambahkan lagi oleh Rasulullah, wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan mereka dalam tempat tidur, ya. Jangan biarkan mereka tidur di satu ranjang, satu tempat, sehingga bisa menjaga akhlaknya dan juga bisa menjaga pribadinya, ya, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dalam hal seks, ya, dan semacamnya. Nah, di sini Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita dari awal bagaimana memperlakukan anak-anak tersebut, ya, antara anak laki-laki dan anak-anak wanita. Kemudian eh, ya, anak-anak laki-laki dididik sesuai dengan eh, laki-laki, ya. Eh, ber, ya berkaitan dengan tanggung jawab, dengan pekerjaan, ya, dan juga dari segi pakaiannya, ya, untuk diberikan pakaian yang layak dan sesuai dengan pribadinya sebagai seorang laki-laki, ya demikian juga wanita, ya dari segi pakaiannya, ya, penampilannya dan akhlaknya dibiasakan dalam fitrahnya sebagai seorang wanita. Jadi pembinaan ini bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, ya, tapi dia adalah pembinaan yang berlanjut. Nah, makanya dikatakan sebagai pendidikan, ya, di mana pendidikan itu adalah senantiasa mengurusnya sedikit demi sedikit sehingga dia sampai kepada kesempurnaan. Itu namanya itulah yang dimaksud dengan tarbiyah, ya, pendidikan. Sehingga pendidikan ini membutuhkan waktu yang panjang sehingga bisa tetap menjaga akidah dan akhlaknya dan fitrahnya, ya, sebagai seorang laki-laki ataupun sebagai seorang wanita, ya. Kemudian juga dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak fitrah tersebut, ya. Eh, Seperti tadi, ya, dijauhkan dari pergaulan pergaulan yang bisa, ya, mempengaruhinya dalam masalah fitrah tersebut, ya. Dijauhkan dari bergaul pada orang-orang yang memiliki penyakit tersebut, ya, karena ini merupakan sebuah penyakit yang harus diterapi dan harus diobati, ya. Bukan berarti bahwasanya kita membenci dan kita menjauhi orang-orang tersebut, ya, tapi ini adalah merupakan penyakit yang harus kita bantu untuk diperbaiki dan diobati. Intinya di sini adalah eh, kita terus menggawangi, menjaga akhlak daripada anak kita ini sehingga dia tetap merasa dan berada dalam fitrahnya dan jati dirinya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang wanita. Allah taala alam. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kita. Kita bisa beri kesempatan untuk bisa open mic atau berkonsultasi langsung dengan Ustadz kita.
bagi partisipan yang ingin Zoom, silakan raise hand dan akan kami berikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung dengan Ustadz kita. Baik Ustadz, ini ke pertanyaan berikutnya. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Akbar Indra Ustadz, berkaitan dengan metode pengajaran. Metode pengajaran kepada anak-anak kita di masa akil baliknya Ustadz, itu seperti saat mulai haid atau mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti apa juga lembaga kita dalam menyusun kurikulum pendidikan yang berjenjang dari TK sampai dalam hal penjaminan mutu di setiap jenjang pendidikan apa saja itu Ustaz, atau mungkin ada standar mutu baik siswa maupun guru agar output dan outcome-nya itu bisa terasa, misalnya rekomendasi-rekomendasi buku-buku yang semestinya diajarkan sepanjang pendidikan tersebut. Atau buku-buku bacaan seperti apa, buku bacaan yang seperti apa saja yang wajib dibaca di setiap jenjang tersebut agar kemudian bisa diajarkan sesuai dengan kemampuan dan daya serap siswanya Ustaz. Baik, berkaitan dengan kurikulum tersebut yang berjenjang ya, mulai dari TK ya, bahkan pra eh, sekolah ya, hingga ke tingkat perkuliahan. Ya kalau ditanya tentang lembaga Wahda Islamiyah, lembaga kita, maka eh, ya ini sudah ditetapkan ya, baik dari yayasan sekolah, yang misalnya YPWI, atau eh, yang formalnya ya, ya, atau tingkat perkuliahan ya, taruhlah misalnya di Institut Agama Islam STIBA, ya STIBA, ya ini semuanya kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan moral ini sudah dibuat, ditetapkan, dan ya tentu memiliki pengawasan dan penjaminan mutu ya untuk kurikulum-kurikulum tersebut yang senantiasa ya terus dievaluasi setiap waktu ya, setiap 5 tahun ya dievaluasi. Ini untuk formalnya. Adapun yang eh, kegiatan-kegiatan pendamping, nah inilah lembaga-lembaga tarbiyah dan pendidikan yang mulai dari tingkat sekolah ya menengah, yang di misalnya ditangani oleh lembaga Elpar ya misalnya. Demikian juga untuk tingkat sekolah menengah atas hingga perkuliahan dan seterusnya, yang di misalnya di atasi atau yang di eh, di apa namanya pengawasan dari LKPM dan juga bagian dakwah dan tarbiyah ini eh, tentunya telah menetapkan kurikulum-kurikulum tarbiyah pembinaan yang menyentuh hal-hal tersebut ya. Baik misalnya dari segi materi-materi hadisnya yang berkaitan dengan penanaman akhlak ya. Demikian juga materi-materi ibadah untuk penguatan dari segi ibadah, dan juga materi-materi akidah untuk memperkuat ya akidah, ditambah lagi ya materi-materi yang sifatnya suplemen ya, berupa seminar-seminar, daurah-daurah yang khusus berkaitan dengan hal tersebut ya, bahkan ada eh, bagian khusus atau bidang khusus yang menangani tentang ketahanan keluarga yang memang dibentuk untuk menjaga hal tersebut ya, agar supaya menjaga generasi kita ini dan juga keluarga menjadi keluarga yang kuat dari segi ibadah, dari segi akidah, dan juga dari segi akhlak. Ya, tentunya ini semuanya adalah sebatas perangkat-perangkat
yang harusnya ya para eh, person-person inilah yang harus lebih sadar dan lebih aktif ya untuk menggunakan ya perangkat-perangkat tersebut dalam rangka membina akidah dan juga akhlak generasi kita. Ini kurang lebih yang berkaitan dengan kurikulum-kurikulum tersebut. Jadi ada kurikulum yang formal yang telah disusun dari jenjang sekolah mulai dari sekolah TK, SD, SMP, ya kemudian setelah itu ada SMA sehingga perkuliahan, demikian juga materi-materi tarbiyah yang sebenarnya juga sudah disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Allah taala alam. Ya berkaitan dengan buku-buku bacaan yang eh, patut untuk dibaca dalam setiap jenjangnya, ya tentunya ini eh, butuh untuk kita jelaskan ya lebih rinci, yang kemudian ya membutuhkan waktu khusus yang mudah-mudahan bisa dalam kesempatan lain bisa kita sebutkan hal tersebut, atau mungkin di bagian konsultasi syariah untuk komisi usrah keluarga akan bisa lebih detail menjelaskan hal-hal tersebut. Wallah ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian mungkin ada yang perlu Ustaz di metode pengajaran untuk anak-anak. Dan biasanya percakapan yang sudah haid atau mungkin laki-laki yang mulai mimpi basah. Eh, Materi-materi yang diberikan ya, metode pengajarannya tentunya tergantung daripada tingkat umur dan juga pemahamannya dan apa yang telah wajib ya. Kalau misalnya dia sudah masuk pada masa akil balik, maka segala hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ketika seorang sudah menjadi balik ini diajarkan kepadanya. Ya, ketika dia sudah balik, ya maka sudah diajarkan bahwa sholat sudah harus dilaksanakan dan tidak boleh lagi ditinggalkan. Wanita ketika sudah balik maka sudah wajib untuk menutup auratnya dan tidak boleh lagi menampakkan bagian daripada aurat yang wajib ditutup. Kemudian eh, berkaitan dengan ikhtilat ya, maka ini juga sudah diajarkan bahwasanya setelah balik maka tidak boleh lagi berdua-duaan ya dengan orang yang bukan mahramnya, sudah menjaga pergaulan ya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Kemudian juga kewajiban-kewajibannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya kepada orang tua. Maka dilihat mana yang sudah menjadi fardu ain, maka itulah yang diprioritaskan untuk disampaikan. Hal-hal yang belum sampai kepada fardu ain, maka ini bisa ditunda pada waktunya untuk disampaikan. Ya, jadi kembali lagi bahwasanya ya metode pengajarannya harus dilihat dari tingkat pemahamannya dan juga tingkat umurnya, ya, sehingga tidak diberikan sesuatu yang di luar daripada kemampuannya, ya kemampuan berpikirnya, ya dan juga kemampuan ya dalam memahaminya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya haditsun nas bima yafhamun, ya, sampaikanlah, berdialoglah kepada orang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kenapa ya? Turidun an yukadzaballahu wa rasuluh. Karena kalau tidak, mereka akan tidak paham dan akhirnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Eh, Pertanyaan ini Ustadz dari seorang pelajar bagaimana kemudian agar
menjadi pelajar yang berakhlak dan cerdas. Ustadz, bagaimana kiat-kiat seorang pelajar agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan tetap memperhatikan amalan akhiratnya? Serta juga apa yang biasanya membuat seorang pelajar itu telah berusaha dan berdoa, namun ketika hasil ujian dibagikan itu tidak sebanding dengan apa yang telah dipelajari atau pengorbanan dan waktu yang dilalui pada saat belajar, Ustaz. Jadi kiat-kiat seorang pelajar untuk diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan eh, menerima hasil ujian yang sudah dilalui, Ustaz. Baik, ya sebagai seorang pelajar ya dalam menuntut ilmu, berusaha untuk meniti dan menjalani metode menuntut ilmu yang efektif dan benar ya tentunya. Mulai daripada bahan bacaan, kemudian metode belajar, misalnya sebagai satu contoh, eh, ya belajar ya dengan berjenjang dan bertahap ya. Mulai dari hal yang mudah, kemudian naik kepada tingkat yang lebih kompleks dan hingga sesuatu yang lebih rinci ya. Ya ini belajar dengan bertahap dan berjenjang. Kemudian dalam mempelajari ilmu tersebut ya tidak dikumpulkan semua ilmu dalam satu waktu yang akan bisa menyebabkan pikiran dan fokus ya tidak eh, tidak fokus yang menyebabkan pikiran kita bercabang sehingga tidak bisa memahami ilmu itu dengan baik. Kemudian juga ya dengan cara bertanya, dengan cara murajaah ya. Kemudian juga eh, berusaha untuk memperluas ya wawasan dan bacaan ya tidak hanya pada materi tersebut yang didapatkan dari misalnya kelas ya tetapi dikembangkan ya maka metode dalam dalam belajar ini cukup banyak ya untuk bisa sampai kepada hal yang terbaik. Intinya di sini bahwasanya eh, belajar ini membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan berjenjang, tidak tergesa-gesa dan eh, yang terpenting adalah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman dan ilmu ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilman ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan ilmu karena ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap menjaga ketakwaan dan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah pada Allah maka Allah akan memberikan kamu ilmu dan mengajarkan kepadamu ilmu. Nah, setelah kita berusaha ya kita telah memberikan kemampuan kita dan potensi kita untuk menuntut ilmu. Kemudian eh, hasil yang kita dapatkan dari nilai ujian mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka pertama eh, nilai daripada ujian itu bukanlah sebagai penentu akhir ya kehidupan kita dan masa depan kita. Ya, dia adalah evaluasi yang mungkin saja eh, dia bersifat subjektif atau mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kita terluputkan dan bisa jadi ini adalah merupakan hasil daripada
daripada usaha kita ya. Kita menganggap kita sudah maksimal ya, padahal mungkin belum sebagaimana semestinya. Dan bisa jadi itu juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita diuji kesabaran kita dan mengambil pelajaran ya, mungkin dari nilai tersebut ya kita menjadi sadar bahwasanya ada hal-hal yang patut untuk kita perhatikan ya, dan kita persiapkan, tidak hanya misalnya eh, bertumpu ya kepada kemampuan kita dalam dalam misalnya membaca atau menghafal ya, tapi ada hal-hal lain yang mungkin bisa mengasah dan memberikan kita wawasan tambahan dalam hal tersebut. Intinya bahwasanya ya kita tidak putus asa dengan hal tersebut, bisa jadi telah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi itu adalah merupakan hal yang terbaik bagi kita ya, agar supaya kita bisa lebih giat lagi dan kita bisa melihat sisi-sisi kekurangan kita yang harus kita perbaiki dan kita tutupi. Allah taala. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Eh, Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa program Konsul Syariah Dewan Syariah Wali Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan bersama untuk program kita di malam hari ini di segmentasi umum atau kontemporer. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin ini kita masukkan pada eh, segmentasi usrah atau keluarga nanti di hari Senin, karena kita atas waktu dan sudah pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah di angkatannya. Jadi untuk saat ini sekian dari perjumpaan kita untuk program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wal Islamiyah untuk presentasi umum atau kontemporer ini. Insya Allah luar biasa apa yang telah kita saksikan bersama, dan untuk eh, narasumber kita dari Dewan Syariah Wal Islamiyah LCMA Hafizahullah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, atas ilmu dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga tetap sehat dijaga Allah dalam bertahan usia sehingga berikutnya kita bisa berjumpa kembali Ustaz. Baik, insya Allah. Dan untuk Bapak Ibu hadirin serta pemirsa program konsultasi syariah Dewan Syariah Islamiyah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, eh, silahkan dimasukkan dalam agenda kegiatan atau eh, agenda harian kita, untuk bisa sama-sama menyimak program konsultasi syariah ini yang alhamdulillah menemani kita di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah, eh, dengan segmentasi eh, masing-masing yang berbeda ya di setiap harinya. Maka silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan line interaktif atau pesan WhatsApp yang mungkin tidak perlu menunggu. Jika ada pertanyaan yang disampaikan bisa dikirimkan langsung, dan nanti admin akan save pertanyaannya dan akan ditanyakan pada komisi masing-masing di setiap program konsultasi. Jadi Bapak Ibu silakan save kontak atau narasumber kita tanyakan. Jadi tidak perlu menunggu sampai program ini berjalan terus kemudian baru mengirimkan pertanyaan. Jadi apa dikumpulkan atau dikirimkan pertanyaan di awal ya di 081354440897. Dan semoga bermanfaat apa yang kita saksikan pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.